Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang seluruh peserta Hopkardis Virtual 2021, Holistic Approach of Cardiovascular Disease Hopkardis Virtual Meeting 2021. Pada hari ini kita akan melaksanakan webinar sesi ke-14 dari seluruh rangkaian wave dari webinar Hopkardis tahun ini, yaitu Coronary and Peripheral Vascular Wave dari rangkaian acara Hopkardis Virtual Meeting 2021. Adapun kegiatan ini diselenggarakan oleh Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKW RSCM bekerjasama dengan Ikatan Keseimbangan Kardiovaskular Indonesia atau IKKI dan didukung oleh pengembangan keprofesian berkelanjutan IPD FKW RSCM dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam PAPDI. Kegiatan ilmiah hari ini didukung oleh Medtronic dengan tema Aortic Valve Stenosis Management in Elderly. Telah hadir bersama kita dalam screen kedua expert, kedua pembicara. Yang pertama, Dr. Dono Antono, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, dan pembicara kedua, Profesor Dr. Teguh Santoso, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, spesialis jantung pembuluh darah. Adapun tema yang akan dibawakan pembicara pertama, yaitu Dr. Dono, ialah mengenai understanding different variant of aortic stenosis. Dr. Dono merupakan staf senior ya, di Divisi Kardiologi Ilmu Penyakit Dalam FKW RSCM dan menyelesaikan pendidikan dokter umum di FK Unpad dan spesialis penyakit dalam dan spesialis 2 atau subspesialis konsultan kardiovaskular di FKUI dan mendapatkan brevet intervensi dari Kolegium Penyakit Dalam dan mengambil fellowship internal medicine dan juga International College of Angiology. Dan waktu dan juga screen untuk Dono kami persilakan untuk memulai presentasinya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Biri atas introduksinya. Dan saya sangat beruntung hari ini saya bicara bersama guru saya, Prof. Teguh Santoso, yang akan bicara setelah sesi saya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan understanding different variant of aortic stenosis. Jadi saya akan menjelaskan berbagai macam kelainan-kelainan aortic stenosis. Jadi untuk epidemiologi di usia 65 tahun itu ada 5% populasi akan terjadi peningkatan prevalensi ya, untuk aortic stenosis ini. Kemudian prevalensi untuk aortic stenosis yang berat itu di atas 75 tahun adalah 3,4% di Eropa maupun di Amerika, data tersebut ya. Kemudian data di Iceland ada 4,3% usia di atas 70 itu mengalami aortic stenosis yang berat. Dan kalau dilihat dari segi prevalensi aortic stenosis itu ada eksponensial umur mulai dari dekade kelima yaitu 50 sampai 99 tahun, grup ini akan naik 0,2%. Kemudian di dekade 60-69 tahun, grup ini akan menaikkan prevalensi 1,3%. Kemudian untuk grup 70 sampai 79 tahun ini akan terjadi prevalensinya 3,9%. Di dekade ke-8 yaitu 80 sampai 89 tahun akan meningkat 9,8%. Jadi semakin usia makin tua, risikonya atau preferensinya akan meningkat. Dan insiden aortic stenosis ini akan terjadi 5 di antara 1.000 pasien per tahun. Dan biasanya dimulai dari usia 60 risiko itu meningkat. Di sini kita lihat dari perkembangan dari aortic stenosis ya. Bisa lihat di sini persen dari survival. Nah ini adalah periode usia setelah mencapai batas 60 di sini.
terjadi peningkatan obstruksi dari miokardial yang lama-lama di sini baru tercapai gejala yang berat. Akan terjadi angina, terjadi sinkop ke jantung, dan dalam tempo 3 tahun kalau dia tidak apa-apakan ini akan terjadi rata-rata kematian ya sampai usia 63 tahun. Jadi harus didiagnosis secara cepat dan ya pada kondisi yang asimptomatik harus segera ditangani agar tidak jatuh ke fase yang ini. Aortic stenosis ya itu etiologinya itu bisa kongenital yaitu disebut bicuspid valve yang terutama mendominasi kelainan-kelainan yang bawaan ya. Kemudian yang lain yang paling sering adalah demam rematik dan juga degenerasi akibat kalsifikasi. Ya, dari kalsifikasi katup ini bisa terjadi ya seperti contoh di sini adalah yang normal, yang A ini adalah yang normal. Kita lihat bentuk katup yang normal adalah di lambang Mercedes ya. Segitiga bintang 3 ini adalah lambang Mercedes, 3 katup ya. Kemudian yang kalau bicuspid itu yang terbuka hanya yang 2, yang satunya tertutup tidak terbuka. Di sini contohnya yang bicuspid aorta, dan di sini pada kondisi geriatri ya terjadi normal geriatric calcific valve ya, terjadi penebalan output aorta. Kemudian yang ini adalah yang demam rematik, biasanya timbul karena ada vegetasi yang menempel di sini kemudian terjadi peradangan dan fibrosis akhirnya dan jadi kaku, tidak bisa membuka hingga terjadi stenosis. Nah ini contoh gambar yang realnya ya, ini adalah yang bicuspid ya, aortic valve semuanya contoh ya, secara echo kelihatan seperti ini, terbuka tertutup ya, bisa lihat di sini. Kemudian yang B ini adalah bentuk yang tidak terbuka ya. Jadi sebenarnya ada bentuk bintangnya ini ada, hanya yang sisi satu ini tidak terbuka sehingga di bicuspid ya, echo-nya seperti ini kira-kira. Jadi untuk khusus bicuspid aortic valve dia ada tipe 0 ada yang 7%. Kemudian tipe 1 itu adalah ya kalau di sini tidak ada bintangnya ya tipe 0. Jadi memang benar-benar 2 katup. Tapi di sini kalau tipe 1 sebenarnya sudah ada pembagian 3 katup. Hanya 1 katup tidak terbuka ya. Jadi di sini tetap menempel 88% di sini yang paling banyak. Jadi yang 71% yang bicuspid ya, karena yang kanan ya, yang 15% ya. Kemudian yang sebelah kiri ya atau kiri ini yang netral ya mungkin ya 3%. Nah tipe 2 seperti ini. Jadi ujungnya tetap menempel itu hanya 5%. Ini adalah hasil setelah operasi ya. Bentuk-bentuknya yang bicuspid katup aorta. Setelah pemeriksaan fisik yang khas dari aortic stenosis ini adalah systolic ejection murmur ya pada ICS-2 pada para sternal line sebelah kanan. Kemudian murmurnya ini bisa menjalar sampai arteri karotis dan kekerasannya di atas garis 4 ya. Kemudian yang khas ada late peaking murmur, kemudian akan menjalar sampai ke apex ya karena high frekuensi vibrasinya dan juga lebih keras ya. Untuk ECG seringkali kita dapatkan gambaran LV straight atau LV hipertrofi ya. Kita lihat di sini EKG-nya S depresi, kemudian ada LVH ya, kita lihat di sini. Kemudian dari chest X-ray kita akan biasanya parunya normal. Hanya pada gambaran apexnya kita lihat ventricular hypertrophy, kemudian kita lihat ada bayangan kalsifikasi dari aortic leaflet dan aortic root yang pada orang dewasa akan terlihat ya dengan secara hemodinamik ada diperiksa akan ada
signifikan yang aortic stenosis yang signifikan. Dan yang lain ini contoh ada yang stenosis ya, tapi ini tidak termasuk ya, ini yang contoh yang kelainan bukan di luar katup. Nah ini ya, ini beda ya, ini ada stenosis tapi di luar katup, beda. Subvalvular ya, ada juga. Nah untuk ekokardiografi kriterianya untuk AS severe diagnostik dari eko diameter katup adalah kurang dari 1 cm persegi. Kemudian indeks valve area di sini dengan BSA itu di bawah 0,6 cm kuadrat per meter kuadrat. Kemudian gradiennya, min gradiennya lebih dari 40 mm Hg. Kemudian maksimum jet velocity-nya meter per second itu lebih dari 4. Kemudian velocity rasionya kurang dari 0,25. Ya, ini khusus untuk aortic stenosis. Kemudian secara ekokardiografi akan ketemu ini yang 5 chamber view, dari apical 5 chamber view akan terlihat gambaran kalsifikasi yang berat pada katup ya, leaflet dari katup aorta akan kelihatan kaku gerakannya dan pembukaannya kecil ya, minimal. Kemudian dari emut akan lihat penebalan dari katup aorta, di sini yang kalsifikasinya akan kelihatan ya. Ini aortanya ada left atrium. Nah, ini short axis ya. Jadi kita lihat di sini gambaran sistolik diastolik ya, akan terlihat pembukaan dan penutupan katup aorta yang sempit ya untuk aortic stenosis yang berat. Nah, untuk staging ya untuk aortic valvular stenosis di sini yang stage A itu ini adalah at risk of aortic stenosis. Jadi untuk anatominya ada ini untuk kongenital adalah yang bicuspid ya, bicuspid aortic valve, kemudian aortic valve sclerosis. Nah, ini untuk hemodinamiknya katup ini kurang dari 2 meter per second ya, with normal leaflet motion, kemudian tidak ada gangguan hemodinamik, gejala tidak ada. Nah, kemudian untuk yang stage B ini masuk ke progresif AS dari ringan sampai berat klasifikasinya, kemudian ada bisa fibrosis atau bicuspid leaflet ya. Kemudian biasanya terjadi karena katup karena hepatic disease akan merubah commissural fusion ya. Dan di sini mulai timbul bisa mild atau moderate ya. Kemudian early LV systolic dysfunction bisa kelihatan tapi LV dysfunction masih normal. Kemudian ini adalah yang C asymptomatic severe AS. Jadi sudah masuk yang kondisi C1 yaitu masih asimptomatik. Di sini valve anatominya terjadi severe defect calcification atau fibrosis dan bisa juga congenital stenosis ya yang menurun berat pembukaannya. Kemudian di sini hemodinamiknya aortic Vmax-nya lebih dari 4 meter per second atau rata-rata P lebih dari 40, pressure-nya per gradiennya lebih dari 40 mm Hg. Dan aortic valve area yang khas adalah di bawah 1 cm persegi atau di bawah AVA-nya di bawah indeks ya 0,6 cm persegi per meter persegi. Ya, jadi yang sangat berat di sini pressure gradiennya di atas 60 ya. Jadi pada kondisi ini sudah terjadi LV diastolic dysfunction dan terjadi hipertrofi ringan dari LV tapi LVEF masih normal. Dan simptomnya belum ada, biasanya dengan exercise test itu ada keluhan yang ringan ya. Kemudian asymptomatic severe AS dengan LV systolic dysfunction di sini, mulai ada gangguan fungsi leaflet kiri. Biasanya leafletnya ini klasifikasi berat atau bisa juga congenital stenosis dengan pembukaan yang sangat kecil dan aortic valve hemodinamiknya, aortic valve Vmax-nya lebih dari 4 meter per second atau pressure gradient lebih dari 40 meter Hg dan aortic valve areanya kurang dari 1
cm persegi atau alpha index 0,6 cm persegi per meter persegi. Dan biasanya di sini sudah terjadi penurunan fungsi ventrikuli di bawah 50%, tapi gejalanya belum ada. Nah, di sini mulai tambah berat. Mulai ada symptomatic severe AS ya. Jadi symptomatic severe high gradient AS ya, di sini terjadi pengapuran sama dan kecil pembukaannya, dan di sini sudah peningkatannya sudah sama ya, lebih dari 40 PDD lebih 40 meter Hg, dan sama ukurannya kurang dari 1 cm ya. Kemudian LV diastolic dysfunction, LV hypertrophy, kemudian terjadi pulmonary hypertension ya, bisa muncul hipertensi pulmoner. Dan di sini mulai timbul keluhan, mulai ada sesak, menurun toleransi terhadap exercise turun, dan terjadi gagal jantung ya. Jadi angina pada saat exercise, dan bisa sinkop atau pre-sinkop ya, karena alirannya mulai kecil. D2 ini asymptomatic severe flow ya, gradient sama, ini pembukaannya kecil, sama kurang dari 1 cm persegi, dan pressure gradient kurang dari 40. Dan dobutamine stress echo tetap melihatkan sama, dan ada LV diastolic dysfunction dan LV itu, dan LVEF kurang dari 50%, dan sudah terjadi heart failure, angina, sinkop atau pre-sinkop. Dan ini yang D3 yang lebih berat lagi ya, mulai terjadi paradoxical LVEF atau low flow severe AS ya. Jadi alirannya mulai sedikit dan mengalami valve anatomi dan penebalan dan fibrosis. Pressure gradiennya sama, demand stroke volumenya sudah mulai di bawah 35 ml per meter persegi. Nah, di sini jika di tensi masih normotensif ya, tekanan darah bisa di bawah 140. Kemudian hemodinamiknya di sini peningkatan LV wall thickness ya, meningkat. LV-nya lebih kecil, chamber with low stroke volume ya, jadi stroke volume kecil, restrictive diastolic filling, dan di sini LVF kompensasi meningkat di atas 50%. Kemudian terjadi heart failure, simptomnya angina, nyeri dada, sinkop, pre-sinkop. Jadi di sini manifestasi dari AS ini karena kondisi yang stenosis berat. Nah, ini bisa terjadi sudden cardiac death ya, atau aritmia ini karena aliran ke koronernya terganggu ya. Kemudian bisa juga katup yang menyempit ini ada endokarditis, atau dari produk dari kalsium yang di leaflet ini bisa menyebabkan emboli ya. Bisa emboli ke otak, bisa emboli ke distal. Kemudian juga bisa meningkatkan risiko pendarahan akibat dari mechanical disruption, itu adanya gesekan turbulen yang melewati katup. Di sini terjadi trigger dengan bisa dicegah dengan antiplatelet ya. Ini von Willebrand interaksi ya. Von Willebrand interaksi ini akan menyebabkan gangguan perdarahan dan akan mengalami coronary artery disease, terutama pada usia di atas 60 tahun. Nah, ini adalah kriteria untuk AS yang severe ya, di mana alfanya kurang dari 1 cm persegi dan mean gradient kurang dari 40. Ada pressure EF ya. Di sini simptomatik, kemudian ada tipikal biasanya di atas 70 ya, ada hipertrofi, ada penurunan longitudinal function ya yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian mean gradiennya 30-40 meter lagi, dan alfanya sudah turun di bawah 0,8 ya. Dan seterusnya ya, ini kita bisa lihat dengan alat-alat yang maksud saya dengan dokter teknik ya, bisa mengukur dengan MSCT atau dengan MR ya, pakai magnetic resonance MRI ya. Kemudian di sini kita menilai kalsium score dengan MSCT. Bisa kelihatan di sini yang berat itu bisa
3.000 ya, bisa sampai 800 sampai 3.000. Jadi bisa kelihatan dengan jelas dengan MSCT. Kemudian indikasi intervensi di sini untuk aortic stenosis dan rekomendasinya yang dipilih adalah yang simptomatik stenosis ya. Jadi 1B ini di atas ini harus dilakukan tindakan intervensi ya. Dan intervensi ini diindikasikan untuk pasien dengan kurang dari 40 low gradient aortic stenosis dan sudah ada penurunan ejection fraction ya 1C. Kemudian ini 2A ya. Jadi untuk intervensi harus dipertimbangkan yang dengan low flow dan low gradient ya. Nah, untuk pasien dengan yang ditentukan apakah ini operasi atau TAVI ini dipertimbangkan dari cardiac team ya. Jadi mau pilih TAVI atau operasi. Jadi ini adalah yang dipilih dengan TAVI kalau terjadi squalene radiation, ada porcelain aorta, kemudian adanya bekas bypass, coronary bypass, stenotomi dan sebelumnya, kemudian dengan pasien dengan prostesis, mismatch, kemudian deformasi atau skolosis yang berat, ya ini pilihannya adalah TAVI. Kemudian kalau ada short distance between coronary ostia dan aortic valve annulus, nah ini terlalu dekat, ya itu pilihannya operasi ya, bukan TAVI. Jadi kesimpulannya, pada kasus-kasus aortic stenosis adalah sangat penting mendiagnosis secara akurat aortic stenosis yang berat, baik kondisi simptomatik maupun simptomatik. Ini kita harus menganalisis komorbiditas yang pada pasien ini dan juga dilihat dari jenis katupnya, jenis valve-nya, apakah masuk di pilihannya operasi atau TAVI ya. Kemudian keberhasilan terapi aortic stenosis itu sangat tergantung dari heart team ya, heart team yang kompak akan dan solid akan menentukan kesuksesan terapi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dono atas paparannya yang sangat jelas dan komprehensif. Diawali dengan tipe dari aortic stenosis, kemudian ada pemeriksaan fisik dilengkapi oleh pemeriksaan imaging yang sesuai untuk menegakkan diagnosis aortic stenosis hingga pemilihan atau manajemen pilihan invasif atau pembedahan pada kasus-kasus dengan aortic stenosis. Tapi tentunya memang kita perlu heart team ya Dr. Dono untuk mengelola pasien dengan aortic stenosis karena memang dengan tim tentu outcome-nya jauh lebih baik. Sebelum saya mulai sesi berikutnya, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama ialah terkait e-sertifikat dapat diunduh di website Hopecardis, yaitu www.hopecardis.org, dan materi berupa rekaman sesi webinar ini akan diunggah dan bisa diakses melalui website Hopecardis. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Teguh Santoso, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular dan tubuh darah, PhD, FACC dan EFSC. Prof. Santoso merupakan guru besar ilmu penyakit dalam FKUI dan saat ini aktif dalam sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Prof. Santoso akan membawakan topik yang cukup advance, tapi ini menjadi menarik karena tentu pengembangan atau inovasi terbaru harus kita ikuti, yang dimana akan membawakan topik mengenai transcatheter aortic valve implantation atau TAVI, teknik, result, complication, and solution. Silakan Prof, waktu dan screen kami persilahkan.
Prof masih di mute, Prof. Saya ulang lagi. Terima kasih banyak Dr. Dini, Dr. Giri, Dr. Dono. Saya berusaha share screen. Bisa kelihatan nggak? Belum ya? Belum, Prof. Oh, ya. Bentar ya. Kelihatan nggak? Oke, sudah working, Prof. Bagus, Prof. Udah ya? Ya, Masih tidak jelas. Dr. Dono, saya belajar banyak dari kalian. Saya diminta membahas mengenai transcatheter aortic valve implantation atau TAVI atau TAVR, teknik, results, complication, and solutions. Jadi sebelum saya mulai, saya akan berusaha membuat ini sesederhana mungkin karena ini saya tahu ini nggak semua orang di antara kita yang hadir di sini melakukan hal ini, tapi at least kita supaya tahu bahwa teknik ini nggak terlalu sulit sekali sebetulnya dan komplikasinya nggak terlalu banyak sekali seperti yang mungkin orang boleh pikirkan. Jadi saya mulai mengenai teknik. Ini apa yang kita harus lakukan dengan TAVI ini? Kita mulai aksesnya dulu, kemudian kita lakukan pemasangan temporary pacemaker, aortogram, dan seterusnya di sini. Kadang-kadang melakukan balloon aortic valvuloplasty, baru memasang TAVI-nya sendiri, dan kita akhiri dengan vascular lagi, vascular closure. Nah, ini adalah bagaimana kita menutup ini melakukan akses ini. Jadi kita lakukan fungsi itu kira-kira setinggi atau di tengah femoral head di sini, di mana pembuluh darahnya ini paling superficial. Dan kalau saudara lihat di sini kita pakai pigtail, sering kita pakai pigtail kateter di sini. Ini pigtail ini ya kalau di sini saudara lihat ujungnya pigtail ini terlalu bawah. Ini yang tepat adalah di sini, yang kira-kira setinggi daripada mid dari femoral head. Puncture ini harus di depan dari arteri karena itu amat berguna. Ini pigtail ini kita lihat di sini ini ada lingkarannya pigtail. Kita tusuk di tengahnya di sini. Dengan demikian ini adalah di depan dari arteri. Kita harus menghindari side branch dan calcium ini adalah bifurcation dan kita menghindari karena ada epigastric artery di sini. Namanya juga epigastric walaupun bukan ke lambung dan avoid side branch dan calcium. Nah, kita juga bisa melakukan ini dengan DCA untuk ini. Kemudian kita bisa melakukan ini dengan ultrasound. Seperti saudara lihat di sini, pertama kali kita bikin ultrasound dengan pada longitudinal axis, jadi sepanjangnya pembuluh darah. Kita tentukan bifurcation-nya dan kita fungsi di atas bifurcation tersebut ke arah femoral head. Jadi kita setelah kita dapatkan itu, kita needle-nya kita masukkan dan kita transfusionnya kita balik tegak lurus sehingga dengan demikian kita bisa pasti kita tusuk di depan dari arteri dan keluar dari tempat yang ada klasifikasinya. Kita harus pasang temporary pacemaker karena ini penting pada waktu kita melakukan balloon aortic valvuloplasty atau memasang katetnya. Nah, ini adalah dua proyeksi aortogram yang amat penting, coplanar view dan cusp overlap view. Saya akan bahas mengenai ini nanti belakangan. Kita juga harus menaruh satu pigtail kateter lain di non-coronary cusp. Nanti saya jelaskan kenapa kita perlu ini. Dan kemudian kita ukur pressure gradient karena kita perlu untuk reconfirm beratnya aortic stenosis itu dengan kateter ini, reconfirm apa yang kita temukan pada echo seperti saudara lihat pada kriteria yang disebut tersebut. Ini adalah dua proyeksi yang amat penting, satu coplanar view dan cusp overlap view. Jadi kalau saudara lihat di sini, kita ada tiga cusp, non-coronary cusp, right coronary cusp, dan left coronary cusp. Ini nggak boleh tidak dalam satu garis. Kalau kita bisa menempatkan ini dalam satu garis ini harus tepat di bawah daripada masing-masing cusp, ketiga cusp tersebut.
Ini adalah coplanar view. Biasanya ini kita nilai dengan three-mensio pada CT scan, three-mensio program pada CT scan. Kemudian kalau kita putar sedikit ini gambar ini, maka kita dapatkan bahwa cusp yang left dan right akan bersatu, dan ini ada yang dinamakan cusp overlap view. Ini adalah proyeksi yang sekarang banyak orang suka untuk pakai. Nanti saya jelaskan kenapa kita suka pakai ini. Ini adalah reason kenapa kita pakai cusp overlap view. Saudara lihat di sini, ini kedua cusp non coronary dan right coronary cusp bersatu, dan ini adalah non coronary cusp, pigtail yang kita taruh di sini. Dan kita lihat di sini, di bawah dari cusp ini, kita lihat ini sini ada membranous septum, dan di sini berjalan jaras-jaras konduksi, kemudian bercabang ke left dan ke right bundle. Dan saudara lihat di sini ini adalah membranous septum. Jadi kalau kita pasang TAVR itu, device itu terlalu dalam, maka dengan sendirinya akan menekan daerah ini dan akan bisa menyebabkan AV block dan pasiennya harus membutuhkan pemasangan pacemaker. Jadi kita masang harus jangan terlalu bawah daripada garis yang menyambung antara ketiga cusp tersebut. Kemudian kalau kita melakukan PCI misalnya, ada penyempitan, biasanya kita lakukan pre-dilatation kalau terlalu sempit, kemudian baru kita pasang stand-nya itu. Jadi dilakukan lesion preparation. Pada AS tidak selalu kita harus melakukan pre-dilatation. Kadang-kadang kita lakukan, kadang-kadang tidak. Apabila kita lakukan pre-dilatation, kita tidak perlu mencapai optimal result. Jadi kita lakukan pre-dilatation untuk facilitate delivery daripada katup itu dan positioning. Dan ini kita lakukan hanya kalau aortic valve area-nya kecil sekali. Di bawah 1 kita sudah sebut severe AS, tapi ini kita lakukan hanya kalau di bawah 0.5 square centimeter atau pressure gradient di atas 50. AS adalah kalau pressure gradient di atas 40. Nah, kita lihat di sini, ini penting kalau kita menghadapi pasien dengan heavily calcified aortic valve, karena ini sering kalau udah dipasang katupnya nggak bisa membuka sempurna, atau bicuspid aortic valve. Bicuspid aortic valve sering katupnya eksentrik dan kapurnya banyak sekali. Ini juga akan bisa memperbaiki atau menjaga hemodynamic stability pada waktu kita pasang katup. Tapi ini seperti saya sampaikan, kadang-kadang tidak dilakukan, dan terus terang dalam pengalaman saya yang tidak terlalu banyak sekali dibandingkan di luar negeri, itu juga kita sering tidak lakukan. Kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang enggak. Kita harus ingat balloon aortic valvuloplasty, sama kalau kita melakukan pre-dilatation pada kasus-kasus koroner, kadang-kadang juga bisa menyebabkan komplikasi, enggak selalu, misalnya cardiovascular collapse, dan ini kita harus berhati-hati sekali pada orang dengan severely depressed left ventricle, atau ada coronary artery disease, yang termasuk di sini myocardial perforation hampir nggak pernah terjadi, annular rupture nggak pernah terjadi, myocardial stunning kadang-kadang bisa terjadi. Ventricular arrhythmia dan CVA karena embolizations daripada aortic debris dari katup tersebut. Nah, jadi kalau mau melakukan balloon aortic valvuloplasty, kita tahu balloon valvuloplasty dilaksanakan dengan pada waktu kita mempace jantung itu. Jadi jantungnya harus dilakukan pacing dengan rapid pace supaya belunya itu enggak expelled atau keluar daripada left ventricle, daripada aorta tersebut. Jadi kita pakai short balloon, dan ini nggak boleh terlalu besar, takut rupture. Kalau pakai non-compliant balloon dikurangin diameternya, jadi ini diukur sesuai dengan minor diameter, karena kita tahu ini aksisnya selalu eccentric. Jadi kita pakai yang minor diameter, dan ini kita lakukan rapid pacing. Jadi kalau kita inflate itu balloon, dengan sendirinya karena flow-nya turun, blood pressure-nya akan turun. Begitu blood pressure mulai turun, kita inflate dengan cepat sekali, kemudian deflate cepat sekali. Nah, pada waktu kita inflate balloon,
kita harus melakukan kontras injection. Kalau bisa melakukan kontras injection, unless kita harus menghemat kontras misalnya pada chronic kidney disease. Kita penting ini untuk menilai coronary artery. Ini saya kasih contoh di sini. Ini ada panel yang sebelah kiri, panel E, ini pasien ini mempunyai aortic rigors juga. Ini ada chunk of calcium yang besar sekali di sini. Dekat sekali dengan muara daripada left main. Saudara lihat di sini ada hitam-hitam. Nah, kalau kita lakukan balloon, ini ada balloonnya nanti. Di sini kontrasnya encer, jadi balloonnya mungkin nggak bisa saudara lihat jelas, tapi ini ada chunk of calcium. Tapi nanti saudara lihat nih chunk of calcium ini terdorong balloon ke sebelah kanan, ke arah muara daripada left main. Nah, pada waktu itu saudara lakukan contrast injection, dan kalau kita lihat bahwa contrast injectionnya itu baik mengisi ke left main, kita tahu bahwa ini safe. Apalagi kalau sinotubular junctionnya baik, nggak terlalu sempit. Nah, kemudian kita pasang katupnya, dan kita lihat di sini, walaupun kalsiumnya terdorong ke arah left main, ostium, tapi ini tidak menutup. Dan ini adalah tindakan yang aman. Terang untuk ini kita juga nilai tingginya daripada height daripada left coronary, ingin di bawah 12. Jadi kapan kita lakukan balloon aortic valvulotomy tergantung clinical dan anatomical profiles. Di sini clinical risk profile yang menyebabkan kita harus memasang consider direct TAVI tanpa balloon aortic valvuloplasty adalah kalau pasiennya hemodynamically unstable karena kita harus cepat menyelesaikan procedure tersebut, mempunyai chronic kidney disease, kita nggak ingin kebanyakan ngasih kontras, left ventricular dysfunction, severe COPD dan pulmonary hypertension. Tapi ada juga kriteria anatomical dan functional. Saya ambil contoh misalnya di sini. Kalau kelenanya nggak terlalu berat, mean gradientnya nggak terlalu tinggi, valvular orifice nggak terlalu sempit, tidak ada AR, imaging criteria cukup favorable, kita boleh lakukan direct TAVI tanpa predilatation. Tapi kalau misalnya ada outflow tract calcification, kita harus hati-hati. Horizontal aorta, bicuspid aortic valve, mungkin kita kalau tidak ada ini kita bisa lakukan TAVI, tapi kalau ada barangkali kita harus lakukan. Nah, sorry, ini TAVI dengan predilatation kalau ada tersebut. Nah, ini adalah meta-analisis TAVI tanpa predil, dan kita lihat di sini tanpa predilatation balloon aortic valvuloplasty itu cukup safe dan efektif. Dan saudara lihat di sini ini disertai dengan fewer vascular complications, less aortic rigors, fewer pacemaker requirements, and composite safety early endpoints-nya juga lebih baik. Sekarang saya beranjak ke tindakannya sendiri. Kita lihat di sini, kita masukkan pigtail dari contralateral access ke non-coronary cusp. Ini adalah calcified aortanya. Kita lihat ini pembukaannya kecil. Kemudian kita masukkan dari ipsilateral nih amplas kateter. Melalui amplas kateter kita masukkan wire yang lurus, biasanya nggak ada 5 menit sudah masuk. Jadi kelihatannya waktu dulu-dulu zaman saya masih dalam pendidikan masukin kateter melalui katup aorta itu sulitnya setengah mati. Sekarang nggak terlalu, ya saya boleh bilang cukup amat gampang dah. Jadi kalau saudara lakukan nanti saudara bisa kaget sendiri, ternyata nggak terlalu susah untuk masukkan kateter, wire melalui katup yang sempit tersebut. Nah, setelah masuk, ini pigtail ini amplas kateter ini diganti dengan pigtail. Nah, pada saat ini saudara bisa ukur pressure gradient antara left ventricle dan aorta, dan saudara bisa mereconfirm beratnya aortic stenosis dengan pressure gradient tersebut. Saudara bisa ukur juga besarnya katup dengan menggunakan Corlin formula kalau ada waktu. Kemudian setelah itu saudara confirm bahwa ini aortic stenosis dan memang perlu dilakukan tindakan, saudara memasukkan wire. Ini adalah stiff wire karena kita membutuhkan stiff wire untuk memasukkan transcatheter heart valve tersebut. Nah, stiff wire ini ada banyak macam, ada biasanya kita pakai Confida atau Safari wire, bentuknya sudah melengkung begini. Dan ini penting sekali, ada lengkung ini saudara harus taruh sedemikian sehingga menghadap ke atas, tapi nggak boleh terlalu dalam karena ini stiff. Jadi kalau kita kerja
kita dorong-dorong secara nggak sengaja bisa bikin perforasi di apex. Apalagi kalau di situ pernah mengalami anterior wall infarction. Jadi ini harus selengkung begini menghadap ke atas dan kemudian pigtailnya ditarik keluar dan ini adalah saatnya untuk saudara memasukkan katupnya. Pilihan katup disesuaikan dengan hasil CT scan. Jadi hasil CT scan dinilai dengan program namanya Imensio. Saudara lihat di sini diameter daripada anulus, perimeter daripada katup tersebut, dan dengan angka-angka yang saudara dapat di sini, saudara bisa tentukan dengan pas katup ukuran berapa yang saudara harus pakai. Katup ini sedikit oversize tapi tidak boleh undersize, dan katup ini harus pas. Dan penting juga saudara nilai pada penilaian daripada Imensio program tersebut, height daripada coronary artery. Di sini coronary height-nya coronary height-nya 16 dan 20, di atas 12 atau minimal di atas 10, itu aman sekali untuk melakukan tindakan ini sehingga tidak akan menutup coronary ostium. Yang lain penting adalah pada waktu saudara memasang ini, katup artificial valve itu mempunyai 3 komisor, 1, 2, 3. Komisor ini tidak boleh dipasang sehingga menutup lubang atau terletak di depan daripada lubang baik left maupun right coronary artery. Karena kalau saudara memasangnya seperti ini, nanti di masa yang akan datang, pada saat itu nggak akan ada problem. Tapi di masa yang akan datang, kalau pasiennya mempunyai problem di coronary artery, saudara akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses yang gampang saudara pakai untuk memasuki left atau right coronary artery dan melakukan PCI. Jadi yang bagus adalah commissural alignment-nya itu harus seperti ini dan tidak seperti yang di panel D. Jadi untuk ini gampang sekali juga karena dari company sudah memberikan petunjuk. Ini flush port-nya ini harus pada 3 o'clock pada waktu saudara masukkan. Jadi dari pangkal paha dari femoral terus sampai atas ini harus menghadap 3 o'clock terus. Dan katupnya itu ada markernya ini yang kita sebut head marker. Jadi bentuknya seperti top pipet begini. Ini adalah yang dinamakan center front. Ini outer one. Jadi ini di luar pinggir luar dari aorta. Ini dipasang dimasukkan di sebelah kiri dari aorta. Dan ada juga yang namanya C-tap yang terletak di sini. Nanti saudara kasih contoh di sini, saya kasih contoh sini apa yang namanya penggunaannya marker tersebut. Ini 2 orang saling bekerja sama, saudara sendiri dengan co-operator, dan C-tap harus di inner curve. Inner curve itu di dalam lengkung dalamnya dari aorta. Dan kalau saudara memakai coplanar view, head marker harus di outer curve seperti ini. Tapi kalau saudara pakai cast overlap view, center front mark itunya di tengah. Jadi ini hitamnya ini di tengah semua. Nah, dengan demikian saudara nantinya akan memudahkan saudara untuk melakukan akses ke coronary ostium. Jadi ini 3 o'clock device orientation. Jadi pada jam 3 selanjutnya. Jadi ini penting sekali untuk saudara taati. Kalau saudara bisa taati ini, saudara sebetulnya prosedurnya nggak terlalu gampang. Walaupun saudara tetap harus hati-hati dan komunikasi tetap bisa terjadi. Implant depth adalah 3-5 mm. Ini di sini ada ukurannya. Dan ini midway between 0 dan node 1. Very slow deployment dalam first 1/3. Kemudian saudara setelah itu saudara happy, lakukan rapid pacing. Kemudian setelah annular contact, ini saya kasih gambarnya, ini real case-nya. Kita masukkan pelan-pelan gitu. Ini harus very smooth. Kalau nggak smooth, saudara mesti rubah-rubah sedikit atau kalau perlu ganti dari wire-nya tersebut. Kemudian kita pakai atau coplanar atau cast overlap view yang tadi saya sudah sampaikan. Ini adalah coplanar view. Saudara lihat di sini penempatan daripada marker yang di bawah. Ini saudara harus menghindari parallax karena saudara mau bahwa ujung bawah daripada
transcatheter heart valve itu semua menutupi semua daripada kas tersebut, tapi tidak boleh terlalu dalam dan menyebabkan masalah. Jadi kemudian setelah ini saudara happy, kemudian first 1/3 boleh pelan-pelan, harus pelan-pelan, saudara lakukan contrast injection, saudara happy posisinya, kemudian setelah itu saudara buka cepat. Pada waktu buka cepat ini, annular contact, ini nggak ada flow, atau flow-nya jadi lambat sekali karena ini katupnya buka. Nah pada saat ini blood pressure-nya turun. Saudara harus cepat melakukan rapid pacing untuk meyakinkan bahwa valve ini tidak pop out, tidak terdorong keluar oleh ejection daripada left ventricle dan terjadi dislodge sebelum Anda pasang. Jadi ini rapid pacing 90 sampai 120 beats per minute, deploy cepat-cepat sebelum namanya point of no return. Jadi jangan di-deploy semua karena bisa di-recapture lagi kalau saudara belum happy dengan posisinya. Dan kemudian kalau saudara happy, saudara release seperti ini. Nah, setelah release, kemudian saudara tinggal dalam. Ya, sering saudara lihat ada residual AR. Residual AR ini umum, tapi kalau ringan nggak apa-apa, nanti saya bisa beri kriteria apa yang kita anggap bahwa itu ringan dan acceptable. Setelah itu terang kita harus menilai akses ininya alatnya dikeluarin, akses site kita nilai nggak ada leak, dan ini kita lakukan TEE dan kita lihat ini hasilnya bagus. Itu adalah direct valvuloplasty. Nah, karena waktunya terbatas, saya nggak cerita yang lain terlalu detail, saya hanya membahas sekarang mengenai komplikasi. Sebelum saya cerita mengenai komplikasi, saya ingin menyampaikan di sini, walaupun saya cerita komplikasi, nggak berarti bahwa tindakan ini penuh dengan komplikasi. Saudara nggak usah takut, karena ini saya sampaikan di sini hasil daripada TAVI dibandingkan dengan pada waktu yang pertama kali dilakukan, dibandingkan dengan medical treatment, karena pada waktu itu dipilih orang-orang yang sudah inoperable. Pasien-pasien yang amat jelek, nggak bisa dioperasi lagi. Hasilnya TAVI lebih superior daripada medical treatment in terms of safety dan efficacy. Semua in terms of safety dan efficacy. Kemudian dilakukan penyelidikan, ini adalah penyelidikan dengan balloon expandable valve, ini dengan self-expandable valve. Kita lihat di sini pada pasien yang bisa dioperasi tapi high risk. Dan di sini kita lihat TAVI non-inferior atau bahkan dalam beberapa aspek superior terhadap surgical aortic valve replacement. Kemudian dilakukan pada pasien yang kelompok termasuk kelompok intermediate dan low risk, dan kita lihat di sini ini mega studinya, ini pasien population saya lihat di sini ribuan banyak, dan kita lihat di sini TAVI non-inferior atau bahkan superior dibandingkan surgical aortic valve. Jadi kita lihat di sini in terms of safety dan efficacy, safety itu menyangkut komplikasi jelas, itu kalau nggak inferior, kalau nggak non-inferior juga bisa superior. Jadi bahkan pada yang low risk patients, TAVI itu in terms of bleeding misalnya, in terms of timbulnya atrial fibrillations, itu mortality itu lebih superior daripada SAVR. Ini kita lihat di sini meta-analysis daripada randomized clinical trials yang tadi saya sebut, untuknya high risk, intermediate, dan low risk, TAVI memberikan hasil yang positif, penurunan 12% relative mortality risk reduction dalam 2 years dibandingkan dengan SAVR. Jadi kita lihat di sini, kita ada komplikasi, kita harus terima, kita harus hati-hati dengan komplikasi, tapi dibandingkan dengan surgery, kita nggak lebih banyak dan kita dalam banyak aspek comparable. Nah, ini saya tak mungkin membahas semua komplikasi, karena waktunya terbatas, saya hanya membahas beberapa komplikasi yang terpenting, komplikasi dalam kaitan dengan vascular access, coronary occlusion, stroke, conduction abnormality, dan paravalvular leakage. Ini adalah komplikasi yang berkaitan dengan vascular. Kita gampang sekali mengurangi ini dengan kita menilai baik-baik hasil daripada scan. Jadi kita harus menghindari fungsi atau melakukan akses, memilih akses di mana ada heavy calcifications,
kalsium, harus position daripada femoral artery itu harus tepat, femoral artery puncture-nya tepat, dan pembuluh darahnya nggak ada signifikan pathology. Kita harus tahu kapan pasien itu high risk untuk mengalami vascular complications, misalnya orang yang terlalu gemuk dengan deep femoral artery, atau ada calcification, dan kita menggunakan sheath yang terlalu besar, atau pada wanita karena umumnya ini kecil. Dan prevention di sini menggunakan fluoro, DSA, US guidance yang tadi saya sudah sebut. Ini bisa di-manage kalau ada komplikasi dan nggak susah juga. Yang penting kita harus lakukan routine crossover angio atau DSA kalau kita sudah selesai. Jadi sudah selesai tindakan, selalu rutin kita melakukan angio atau DSA untuk akses yang dilalui oleh transcatheter heart valve, dan kita lihat bahwa tidak ada leak. Biasanya kita tidak lihat leak sama sekali sesudah kita tutup dengan ProGlide. Sama sekali nggak ada leak. Jadi walaupun aksesnya kita tusuk dengan kateter yang diameternya besar. Nah kalau ada, kita bisa lakukan prolonged balloon inflations atau dipasang stent, atau kalau terpaksa sekali surgical repair. Jangan lupa reverse heparin. Coronary occlusion adalah sesuatu yang penting sekali, karena kalau ada ini bisa fatal terang, bisa fatal di meja. Tapi saya lihat di sini insidensnya adalah luar biasa rendah, less than 1%. Jadi kita lihat, kita juga kalau melakukan ini kita hati-hati, kita tahu bagaimana cara menghindarinya. Jadi kalau misalnya height daripada ostium itu less than 12, kita hati-hati, dan kita bisa juga mencegah walaupun itu less than 12. Ini lebih sering juga terjadi kalau kita lakukan TAVI valve in valve. Mortality-nya kita lihat di sini more than 50%. Jadi kita lihat di sini untuk menghindari itu gampang sekali, kita lakukan coronary height yang tadi saya sudah sebut, dan occlusion tadi saya sudah sampaikan juga, biasanya karena calcified leafletnya itu displaced setelah dipasang, terdorong, dan menutup ostium daripada right atau left coronary. Dan di sini untuk risk assessment, saya lihat daripada computer report, CT report, kita lihat di sini coronary height kalau di bawah 12, atau sinus of falsafa diameter less than 30, kita harus hati-hati, dan kita juga kalau kita melakukan valve in valve procedure. Nah, ini adalah mekanismenya, kita lihat di sini displaced native valve. Jadi native valve ini terdorong ke arah ostium dan nutup. Dan ini terutama berbahaya kalau height-nya rendah dan banyak kalsiumnya di katup. Atau kita lakukan tindakan valve in valve, di mana leafletnya ini terdorong dan nutup ostium. Prevention, wire protection. Jadi kadang-kadang kalau kita takut, kita bisa lakukan protection dengan memasukkan satu wire ke dalam pembuluh darah yang kita takut akan tertutup, atau jailed balloon. Biasanya kita lakukan jailed stent protection. Jadi kita masukkan stent dulu di dalam pembuluh darah tersebut, dan kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai itu tertutup dengan atau stenotic setelah dipasang katup aortic valve artificial tersebut, kita stentnya tinggal tarik, kemudian kita deploy persis di ostium. Jadi nggak terlalu susah. Basilika teknik kita belum lakukan sekarang, nggak cerita mengenai ini. Manajemen kalau itu terjadi, kita bisa melakukan kanulasi, ada teknik-teknik tertentu, dan kateter yang dipakai adalah kateter yang biasa kita pakai juga untuk coronary. Atau kalau terpaksa bisa di snare dan katupnya itu diangkat ke atas supaya nggak menutup lubang koroner. Komplikasi kedua adalah stroke. Sekali lagi di sini sama seperti coronary, low risk patients stroke rate-nya adalah 0.5 to 0.6, high intermediate risk patients antara 1 di bawah 2%. Jadi biasanya terjadi di sebelah kanan daripada sebelah kiri. Ini untuk cover embolizations biasanya karena debris daripada aortic valve,
dan bisa juga late kalau timbul atrial fib atau ada valve thrombosis. Peaknya adalah intraprocedural. Untuk prevention kita pakai embolic protection device, tapi sayang di sini kita belum ada. Permanent pacemaker implantations ini adalah sesuatu yang real, tapi juga nggak terlalu sering, asal kita hati-hati. Jadi kalau pasiennya mempunyai high degree AV block atau new left bundle branch block, kita harus hati-hati dan kita observasi biasanya beberapa hari di ICU. Default adalah baseline ECG. Kalau baseline ECG-nya normal itu low risk, tapi high risk kalau pasiennya mempunyai LBBB. Karena pemasangan pacemaker bisa bikin LBBB dan dengan sendirinya konsekuensinya adalah complete heart block. Atau pasiennya mempunyai high degree AV block atau sudah mempunyai AV block. Ini adalah kondisi yang memudahkan timbul problem tersebut. Kalau ada intraprocedural AV block, ada right bundle branch block, ini yang paling bahaya. Ada pre-existing left bundle branch block dan left bundle hemiblock. Tapi juga misalnya kita lakukan balloon post dilatations atau katup yang kita pasang terlalu oversize di sini, atau aortic annulus diameternya terlalu besar, atau kita gunakan katup valve atau implantasinya terlalu low dan sebagainya. Prevention, kalau ada RBBB ini yang paling important, tadi saya sudah sebut juga ada AV block, self-expandable valve itu lebih risky, tapi kita punya cara untuk menghindari itu, tadi saya sudah sebut dengan cast overlap view, depth, jangan terlalu dalam memasang katupnya tersebut. Management, kita kalau ada stable high degree AV block atau new left bundle branch block, kita harus hati-hati, kadang-kadang kita membutuhkan pemasangan permanent pacemaker untuk itu. Terakhir yang saya ingin sampaikan adalah paravalvular leakage. Ini unclear incidence-nya, moderate to severe bisa sampai 4 sampai 7,4%, walaupun pernah dilaporkan sampai 29%. Tapi kita juga bisa mengatasi ini. Kalau nggak dianin, itu bisa menaikkan mortality. Jadi pre-procedural, kadang-kadang pasiennya sudah mempunyai AR, kita harus hati-hati, atau kalsifikasi yang banyak sekali, kita harus hati-hati, ini bisa induce AR. Intra-procedural kita bisa nilai dengan TEE, angio, atau hemodynamic assessment, mengukur aortic rigors index yang tadi saya akan sampaikan. Dan procedural kita lakukan follow up dan kita nilai apakah itu perlu diperbaiki enggak. High risk adalah kalau sizingnya enggak baik, dan kalau ada kalsifikasi yang berat atau malposition. Jadi masangnya katup harus baik sekali. Nah, ini adalah mekanisme timbulnya aortic rigors. Jadi kita lihat di sini kalau ada banyak kalsifikasi, sehingga katupnya nggak bisa nempel betul pada satu atau beberapa tempat, sehingga timbul aortic rigors. Malposition misalnya too high atau too low, atau ada mismatch. Jadi misalnya terlalu kecil katupnya. Nah, ini adalah bagaimana kita mengukur aortic regurgitation index. Ini very easy to measure. Ini biasanya kita rutin ukur di dalam cath lab. Kalau AR indeksnya di bawah 25, itu menaikkan one-year mortality. Kalau di atas 25, diamkan aja, biasanya nggak apa-apa. Kita kadang-kadang katupnya tunggu 10 menit, kadang-kadang karena ini kita kebanyakan pakai self-expandable valve, kadang-kadang dia bisa membaik sendiri. Terang kalau perlu kita bisa perbaikin ini di dalam cath lab. Nanti saya jelaskan mengenai ini. Jadi indication for closure atau memperbaiki ini intraprocedural, immediately after TAVR. Kalau misalnya ada significant leak, misalnya AR indeksnya di bawah 25. Jadi ini post procedural, kalau pasiennya udah pulang, kalau pasiennya mengalami heart failure, hemolysis, ada BNP yang tinggi, ada moderate to severe paravalvular leak, kita perbaikin itu. Nah, ini prevention, avoid.
kita harus menghindari pada waktu kita lakukan pemasangan katup tersebut, baik balloon, expandable atau self-expandable valve, yang kita banyak pakai self-expandable valve, kita harus menghindari incomplete apposition, sama seperti kalau kita pasang stent di pembuluh darah koroner, karena ini akan bikin leakage, terutama kalau kalsifikasinya banyak. Kalau undersizing yang terlalu banyak atau malapposition. Jadi untuk ini kadang-kadang kita harus perbaiki. Jadi yang kita bisa lakukan, yang paling simple adalah post-implantation balloon dilatation dengan slightly oversized balloon. Jadi kita masukkan lagi balloon, kita lakukan post-dilatation, biasanya akan baik. Kalau terpaksa bisa dilakukan snaring, valve-in-valve procedure. Selama saya melakukan TAVI, saya hanya melakukan sekali aja terpaksa valve-in-valve procedure, dan pasiennya baik sampai sekarang mungkin udah 3 atau 4 tahun. Saya lupa 3 tahun lah mungkin. Dan ini pada waktu early experience kita. Post procedural kalau perlu kita bisa pasang plaster occluder. Ini pasien contoh ini katupnya bukan katup yang biasa kita pakai. Ini adalah Edward S3. Tapi pasien ini mempunyai signifikan ER. Kita lihat di sini. Ini leak-nya di sini. Nah, ini dipasang plaster occluder. Yang terbaik adalah yang jenis ini. Vascular plug 3 untuk peripheral leakage closure, kita lihat di sini tertutup baik. Kita harus memasang sedemikian sehingga tidak menutup coronary artery. Di conclusion, TAVI dengan proper teknik bisa dilakukan dengan aman, dengan good result. Jadi pasien kita yang tertua 93 tahun. Jadi kita tahu ini banyak sekali dilakukan pada pasien-pasien yang tertua. Pasien yang agak mudaan adalah pasien yang biasanya mempunyai bicuspid aortic valve, di Asia banyak, tapi kebanyakan pasien kita adalah pasien yang 75 over atau even 80 over. Dan untuk komplikasi ini jarang, tapi kalau ada bisa katastrofik. Jadi remember, prevention is always better than cure. Masih semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Prof. Santoso atas presentasinya. Wah, menarik sekali Prof. Kita sama-sama belajar dan menikmati presentasi Prof tadi. Jadi memang sudah banyak pertanyaan nih Prof. Jadi saya ingin memfasilitasi semua pertanyaan dari sejawat yang sudah bertanya, dari para audiens. Kita langsung aja ya Prof. Dr. Dono juga ya. Yang pertama dari Dr. Karina ingin menanyakan terkait pasien elderly yang biasanya sudah ada heavy calcification di katupnya dan juga ada comorbid CAD. Nah, kalau pasien ini ada CAD, ada CKD, bagaimana pertimbangan TAVI-nya? Mengingat TAVI juga perlu kontras dan juga pertimbangan terkait comorbid yang ada. Mungkin ke Prof. Santoso ini, karena lebih teknis TAVI. Silakan Prof. Pasien kita banyak, karena udah tua kan banyak yang mempunyai CKD, jadi sebetulnya nggak terlalu susah juga karena kita tahu bahwa kita bisa mengurangi jumlah kontras yang kita pakai, number one. Number two, kita pakai diluted kontras, itu kalau ada CKD. Kemudian kalau ada coronary artery disease, kebanyakan pasien mempunyai coronary artery disease, itu nggak terlalu heran. Jadi kita bisa banyak option, atau TAVI sebelum CAD, atau TAVI bareng CAD, atau TAVI post CAD, maksudnya bukan CAD, TAVI sebelum PCI, atau TAVI bareng dengan PCI, atau TAVI sesudah PCI. Jadi bisa mana yang dulu. Nah, mana yang dulu biasanya ditentukan mana yang lebih dominan. Jadi kalau yang lebih dominan, ini secara simpel, sebetulnya teorinya banyak sekali. Saya punya slides untuk itu, tapi karena nggak ada waktu, saya nggak sempat tayangkan. Tapi kapan kita pilih yang satu lebih dulu dari yang lain. Jadi kalau misalnya katakanlah yang lebih dominan koronarinya, katakanlah dia punya left main dan triple vessel disease, ya kita kerjain itu dulu. Karena akses ke koronari akan lebih susah kalau kita sudah memasang TAVI, walaupun itu bisa gitu. Tapi kalau ini lebih dominan, koronarinya nggak terlalu banyak,
masih katakanlah kita bisa ukur flow reserve juga IFR misalnya itu tetap reliable pada pasien dengan IS. Kalau kita lihat ini nggak terlalu signifikan, kita pasang TAVI-nya. Jadi lihat mana yang lebih dominan. Kita biasanya tidak pernah lakukan bareng, nggak pernah lakukan bareng. Mungkin kalau misalnya pasiennya kondisinya amat jelek, di mana kita nggak bisa perlu PCI tapi nggak bisa dilakukan PCI, kita dan ada TAVI-nya juga berat, jadi dua-duanya berat. Kadang-kadang bisa dilakukan balloon aortic valvuloplasty untuk memperbaiki keadaannya sedikit. Tapi balloon aortic valvuloplasty, jadi untuk buy time, itu juga bukan tanpa risiko, kita harus tahu. Jadi semua tindakan ini ada pro and con, ada risiko juga yang terkait. Saya ambil contoh, balloon aortic valvuloplasty akan memperbaiki hemodinamik. Kalau misalnya pasiennya terlalu jelek untuk TAVI atau PCI. Memperbaiki hemodinamik, memperbaiki dua-duanya. Tapi balloon aortic valvuloplasty misalnya bisa membuat significant aortic recurrence, bisa membuat hemodinamik katastrofi pada waktu kita lakukan tindakan. Jadi ada baik buruknya. Jadi itu semua amat tergantung dari kondisi pasien satu persatu, agak susah dijawab. Ya. Jadi sebetulnya case per case ya, Prof. Ya. Cuma hanya saja technically sepertinya PCI mungkin lebih mudah terkait kanulasi ke koroner nantinya. Karena kalau sudah ada kalau yang dominan coronary ya PCI dulu terang. Ya. Oke, ya tentu untuk komorbid CKD ada treatment khusus lah untuk ini, menjawab pertanyaan sejawat yang bertanya. Saya lanjutkan ke Dr. Dono dulu. Dr. Dono ada pertanyaan, apakah semua pasien dengan stenosis aorta perlu dilakukan intervensi pembedahan? Jadi mungkin dia menanyakan kembali mana indikasi watchful waiting ya, observasi dulu, mana indikasi pembedahan, mana indikasi TAVI, mungkin itu pertanyaannya. Dan juga sekaligus menanyakan tentang stenosis aorta yang bikuspid pada usia muda, apakah harus dilakukan operasi? Silakan, Dr. Dono. Baik, jadi ini untuk yang operasi biasanya pada usia muda, kemudian ada masalah koroner yang triple vessel disease, nah itu yang komplikasi untuk operasi itu kecil, nah itu memang lebih dipilih ya untuk yang muda. Biasanya yang muda bisa dilakukan operasi. Kecuali kalau yang muda tapi sudah pernah operasi misalkan gitu ya. Jadi misalkan operasi yang operasi ABG atau operasi katup yang lain, ya itu pilihannya TAVI karena kalau sudah redu biasanya komplikasi lebih banyak ya. Jadi pilihannya ke arah TAVI. Tapi kalau yang belum pernah sama sekali pada usia muda, memang pilihannya lebih banyak ke arah operasi. Nah, kecuali pada usia lanjut yang berisiko untuk operasi, nah pilihannya ke arah TAVI ya. Nah, itu untuk usia lanjut. Jadi pilihannya kalau yang muda-muda prinsipnya lebih ke arah operasi gitu aja. Apakah karena ketahanan device-nya itu ya, Dr. Dono? Jadi misalnya usia muda. Betul. Ya device-nya kalau untuk usia muda kan lebih panjang. Jadi kalau biasanya kalau di katup metal bisa bertahan 30 tahun. Sekarang kalau TAVI ya studinya saya mungkin Prof. Santoso beritahu 5 tahun, 10 tahun itu harus diimplan lagi. Biasanya umurnya lebih pendek. Jadi dan biaya juga kan untuk operasi lebih murah mungkin kalau dihitung biaya dan sudah ditanggung BPJS kan, bisa jadi kalau TAVI belum masuk BPJS, jadi pembiayaan juga perlu diperhatikan, apalagi ditambah dengan kalau ada 3VD ya, kalau belum ya jadi cukup lumayan besar, belum biaya untuk operasi koronernya ditambah katup. Nah mungkin kalau yang muda bypass sekalian pasang stent, pasang katup bypass dan dengan ganti katup itu patensi atau umur katup ini lebih panjang 30 tahun ya. Mungkin Prof. Santoso bisa menambahkan dari
Ya, saya sih setuju saja. Saya ingin menambahkan sedikit aja. Pilihan kapan SAVR, surgical aortic valve, kapan TAVR, transcatheter. Age. Tadi sudah disebut oleh Dr. Dono, penting age. Karena kalau kita muda, kita senang pakai mechanical valve, karena itu lebih durable. Jadi biasanya yang diambil cut off usia 65 ke atas, kita boleh pilih either one, either TAVR atau SAVR, kalau di atas 65. Kalau in between 50 to 65, nah itu yang question mark. Tapi kalau di bawah 50, misalnya bicuspid aortic valve, misalnya congenital rheumatic heart disease, itu lebih baik mechanical valve. Itu age. Kemudian kedua yang harus dipikir anatomi daripada katupnya sendiri. Misalnya bicuspid aortic valve, saya kasih tahu nih ya. Bicuspid aortic valve kebanyakan kan orang muda. Di Asia itu banyak bicuspid. Kita juga cukup lumayan. Kira-kira mungkin sepertiga dari kasus kita bicuspid aortic valve, tapi kebetulan semua elderly, udah makan investasinya. Tapi banyak yang usia lebih muda. Itu bicuspid aortic valve itu sering ada aortopatinya, aortanya posisinya horizontal. Nah itu kalau dioperasi, kalau ada aortopati, aortanya besar sekali kan harus di replace semua sama aorta. Nah itu kita mungkin pilih surgical aortic valve replacement. Tapi saya ingin kasih tahu nih, sekarang makin banyak orang yang dengan bicuspid aortic valve yang kita lakukan TAVR. Di seri kita juga kita banyak, ya kira-kira sepertiga lah bicuspid aortic valve. Jadi ya kalau terpaksa kita bisa lakukan dengan hasil yang cukup baik. Lain lagi misalnya gini, ada left ventricular outflow tract calcification. Kalau banyak, orang cenderung untuk lebih baik surgery. Karena kalau kita lakukan balloon dilatation di situ, selain bikin problem dengan conduction system, bikin pacemaker implantation, itu bisa bikin rupture. Tapi kita from time to time bukan begitu. Kita cukup banyak pasien dengan left ventricular outflow tract. Jadi calcification. Jadi kalau kita lakukan dengan baik, itu juga hasilnya bisa baik. Small aortic annulus, large aortic annulus, disarankan surgical aortic valve. Tapi di seluruh dunia sekarang termasuk di kita juga ada kasus-kasus yang small aortic valve atau very big aortic valve yang tetap bisa dilakukan TAVR dan SAVR. Jadi semua yang ada di guideline sebetulnya relatif. Yang lain lagi yang penting adalah risk stratification. Itu penting sekali melakukan risk stratification pada semua pasien TAVR. Kalau orangnya high risk, itu kita bisa tahu high risk untuk surgery atau high risk untuk TAVR. Dan dengan itu kita bisa lakukan itu. Kemudian kita lihat comorbid. Comorbid dari pasien. Ada pasien yang comorbiditinya sedemikian, walaupun dia seharusnya bisa atau harus di TAVR, tapi misalnya muda. Tapi dia mempunyai misalnya ada comorbid paru-paru lah atau comorbid lain yang tidak memungkinkan dia melakukan surgery. Jadi kalau itu ya kita harus lakukan surgery. Atau misalnya patient preference. Jadi ada pasien yang sama sekali saya nggak mau dioperasi. Nah kalau gitu ya apa boleh buat, kita terpaksa harus lakukan. Beberapa kondisi, misalnya porcelain aorta. Porcelain aorta kita ada hanya satu pasien, porcelain aorta. Seluruh pasiennya itu semua kalsifikasi. Itu nggak bisa dioperasi. Itu kalau gitu, walaupun pasien itu kalsifikasinya di aorta banyak sekali, tapi kalau di seluruh aortanya semua kalsifikasi, kontraindikasi untuk surgery. Jadi ada kondisi yang banyak sekali hal-hal di mana kita bisa mikirkan ini surgical aortic valve case atau TAVR case. Kompleks ya, tapi asal kita melakukannya dengan baik, mau surgery atau mau TAVR dengan case selection yang baik, dengan kerjasama heart team yang baik, hasilnya saya yakin akan baik. Karena kalau kita lihat clinical study yang ada juga hasilnya. Iya, baik. Jadi memang apalagi studi-studinya terus berkembang ya Prof. Dari yang dulu partner 1A itu masih untuk kelompok yang high risk, sampai sekarang yang low risk pun banyak yang sekarang banyak benefit dari TAVR. Nanti kalau COVID udah lewat, kalau kalian banyak ada kasus-kasus AS,
Saya dengan senang hati pergi ke Rumah Sakit Cipto untuk sama-sama ngerasain. Ya, Bro. Pasti kita undang, Bro. Saya belajar dari Anda juga, kita saling belajar. Saya juga masih belajar kok. Sama-sama belajar. Iya, Bro. Oke, kita Tunggu lanjut. COVID-nya lewat dulu. Oh ya, mudah-mudahan segera, Prof. Nggak lama lagi. Tapi sekarang lagi peak nih, Prof. Ya, saya juga mengurangi kerjaan saya. Oke, kita ada pertanyaan berikut terkait pemilihan kriteria untuk pilihan device CoreVav atau Evolut R. Jadi ini generasi pertama atau generasi kedua nih, Prof, yang dimaksud. Jadi kapan kita pilih first generation dari TAVI device, kapan second generation. Jadi kriteria-kriteria apa saja yang di ini? Pertanyaan Second generation atau first generation? CoreVav, pemilihan kriteria untuk memilih device yang CoreVav atau yang Evolut R, Prof. CoreVav atau Evolut R? Dua-duanya masih bisa dipakai sampai sekarang. Tapi sekarang kan generasi terakhir kan Evolut. Kalau terkait risikonya, Prof, terkait misalnya kita pertimbangkan dia tetap baik lah, tetap baik. Sama baiknya, Prof. Tetap baik, don't worry. Kalau bagaimana kita menentukan itu, Prof? Tinggi dari coronary osteum. Jadi jangan sampai device kita mengkompromis osteum koroner. Dari CT scan. Dari CT scan. Jadi CT scan-nya harus mempunyai program yang khusus. Dan kemudian program itu yang biasa dipakai adalah namanya Imensio. Jadi kalau itu kita bisa dengan akurat sekali menentukan tinggi daripada coronary height. Tapi kita bukan cuma ukur itu, kita ukur anulusnya, anulus perimeter, anulus diameter, minimal, maksimum, sinotubular junction, dan seterusnya, sinus of Valsalva, dan seterusnya. Banyak yang diukur, tapi antara lain height of coronary artery. Biasanya kalau beberapa center itu, Prof, dia suka membandingkan antara ortografi, ya, baik itu di aortanya juga dan juga di femoral. Nah, juga dibandingkan dengan CT scan aorta dan juga CT scan di kedua akses. Prof biasanya membandingkan kedua modalitas ortografi juga. Kita bisa juga ukur dengan echo, tapi echo maupun ortografi nggak terlalu accurate. Tetap CT ya, Prof? Paling tepat CT. CT juga harus pakai program khusus. Iya, ya. Baik, ini ada pertanyaan yang sifatnya kalau pasien ini juga langsung ke Prof. Santoso. Untuk pasien aortic stenosis berat yang menjalani prosedur TAVI mengingat ada risiko stroke, bagaimana pemilihan antitrombotiknya, Prof? Apakah Prof memberikan antiplatelet, antikoagulan, dan juga pratindakan dan juga pasca tindakannya itu seperti apa, Prof? Jadi kalau kita takut dengan stroke, misalnya ambil contoh pasien dengan heavily calcified aorta atau misalnya orang dengan potentially kita takut kita akan melakukan tindakannya itu terlalu challenging, atau misalnya orang dengan porcelain aorta, paling ideal adalah kita pasang embolic protection device. Tapi sayang kita nggak mempunyai embolic protection device. Jadi kalau ada itu kita akan lebih aman. Dan kedua, ya kalau mengenai obatnya adalah ya sama seperti obat-obat itu antiplatelet medication dan bukan antikoagulan. Kecuali kalau pasiennya mengalami atrial fib. Jadi kalau atrial fibrillation terang kita harus memberikan antikoagulan. Untuk post TAVI biasanya yang diberikan dual antiplatelet. Baik, prinsipnya sih tidak jauh beda dengan koroner dan kasus-kasus lain juga ya, Prof, untuk pemberian penerapan pemberian antitrombotik. Ya, jadi atrial fib pada TAVI itu kekerapannya akibat TAVI itu biasanya nggak bikin begituan, tapi akibat surgery itu akan lebih banyak, significantly higher incidence-nya dari AF post surgical aortic valve replacement. Baik, sepertinya mengingat waktu, Prof,
semua pertanyaan pun sudah kita ajukan. Terima kasih banyak Prof. Santoso, Dr. Dono yang sudah sharing pengetahuannya dan juga memberikan materi yang luar biasa, sangat menarik sekali. Kita memang sudah sampai di penghujung kegiatan webinar Hopkardis 2021, tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah berpartisipasi dan juga menyimak seluruh kegiatan webinar hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam praktek sehari-hari. Terima kasih juga kepada sponsor webinar hari ini, yaitu PT Medtronic, yang sejak pagi hingga siang hari ini mendukung kegiatan kita pada hari ini. Dan tentunya special applause kepada kedua pembicara, Profesor Dr. Teguh Santoso dan juga Dr. Dono Antono. Mengingatkan kembali bahwa akan ada sesi webinar lain yang akan diselenggarakan minggu depan, ya, pada tanggal 24 Juli, masih rangkaian second wave mengenai coronary dan peripheral session, yaitu mengenai venous thromboembolic session yang berlangsung tanggal 24 Juli pukul 9 hingga 10.30 dengan moderator Dr. Akmal Hanif, penyakit dalam konsultan kardiovaskular, pembicara Dr. Ana Mira Lubis dan Dr. Dono Antono. Dan materi yang akan dibawakan adalah mengenai safety consideration in choosing NOAC in VTE treatment dan balancing risk and benefit when choosing NOAC in VTE treatment. Kemudian dilanjutkan pada sesi siangnya di hari yang sama mengenai complex case PCI, yaitu high bleeding risk in PCI, translating the latest clinical data into practice, yang akan dibawakan oleh Dr. Dika Prastawijaya. Dan pembicara kedua, coronary revascularization in diabetic patient, jadi ada coronary revascularization in specific population, akan dibawakan oleh Dr. Eka Ginanjar. Dan acara kompleks case PCI ini akan dipandu oleh moderator Dr. Khalid Saleh. Mengingatkan kembali bahwa sertifikat dapat diunduh di website Hopkardis, yaitu www.hopkardis.org. Kemudian jangan lupa untuk follow akun Instagram, Facebook, dan Twitter Hopkardis. Selanjutnya akan ada video session dari sponsor yang akan ditampilkan oleh panitia. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, panitia, dan juga kedua pembicara. Terima kasih banyak Prof. Santoso, Dr. Dono, untuk sharingnya semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.